Hai Sobat Desa, di video kali ini kita mau membahas tentang tata cara budidaya hidroganik skala rumah tangga. Hanya dengan lahan sempit, kamu bisa menambah ketahanan pangan keluarga. Budidaya ini juga cocok banget nih buat kamu yang mau mengisi waktu luangmu dan juga menyalurkan hobimu yang sehat dan bermanfaat. Prinsip hidroganik sendiri memanfaatkan nutrisi dari sisa budidaya ikan. Prinsip ini hampir mirip dengan aquaponik. Air dari kolam ikan dimanfaatkan untuk memberikan kebutuhan nutrisi dan air bagi tanaman. Kita coba memanfaatkan kolam ikan ukuran 1,1 kali 1,7 meter. Kolam ini berada di sebelah timur tembok, sehingga memperoleh cahaya matahari pada pagi hingga siang hari. Untuk memaksimalkan cahaya matahari, instalasi hidroganik dibuat berundak dengan 5 pipa. Dibutuhkan 2 batang pipa ukuran 4 meter. Supaya mudah, dibagi menjadi ukuran 160 cm. Hasil pemotongannya 4 pipa ukuran 160 cm dan 2 pipa ukuran 80 cm. Pipa ini yang nantinya harus disambungkan. Pipa disusun berundak sehingga air akan mengalir dari pipa tertinggi ke pipa berikutnya yang berada di bawahnya. Antar pipa atas dengan pipa bawahnya disambung dengan sambungan overloop. Bisa menggunakan overloop dari 3 ke 1 inci. Tapi, sambungan pipa ini cukup mahal. Nah, cara mensiasati biar lebih hemat bisa menggunakan tutup pipa ukuran 3 inci. Lalu, pipa ini diberi lubang dengan ukuran 1 inci. Dan selanjutnya, tutup pipa disambungkan dengan pipa ukuran tersebut. Setelah itu diberi sambungan Kenny untuk menyambungkan dengan pipa yang ada di bawahnya. Pipa 3 inci diberi lubang menggunakan hole saw. Jarak antar lubang disesuaikan dengan tanaman yang akan kamu tanam. Di sini jaraknya 20 cm. Pertimbangannya, jarak tanam ini cukup untuk jenis tanaman yang akan ditanam seperti kangkung, sawi, selada, bawang merah, dan jenis tanaman sayur lainnya. Untuk tanaman padi sebaiknya lebih lebar, karena kanopi rumpun pada saat dewasa lebih lebar. Untuk jarak antar pipa, selain mempertimbangkan habitus tanaman, perlu juga mempertimbangkan cahaya matahari yang masuk ke dalam kolam. Jangan terlalu rapat, supaya kolam juga cukup terpapar cahaya matahari. Diameter lubang disesuaikan dengan diameter pot media penanamannya. Jika menggunakan gelas plastik, ukuran kemasan air mineral, diameter lubang sekitar 6-6,4 cm. Konstruksi instalasi perlu dipertimbangkan beberapa hal. Jika instalasi hidroganikmu tidak terlalu besar, hanya 120 cm, bisa menggunakan konstruksi pipa PVC diameter 3/4 inci. Tapi, jika ukuran instalasi lebih besar, sebaiknya menggunakan bahan lain seperti baja ringan. Biaya yang dibutuhkan juga lebih rendah bila dibandingkan dengan menggunakan pipa PVC. Akan tetapi, pengerjaan konstruksi baja ringan memerlukan keterampilan yang cukup dan peralatan yang lebih kompleks. Jadi, jika pemula yang ingin mengerjakan sendiri, pilihannya menggunakan pipa PVC yang pengerjaannya relatif lebih mudah. Pembuatan konstruksi rangka berbahan pipa PVC bisa dikerjakan siapapun. Peralatannya hanya membutuhkan gergaji dan meteran. Pipa dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, kemudian dirangkai sesuai desain yang diinginkan. Diperlukan pompa air untuk mengalirkan air dari dasar kolam ke instalasi hidroganik. Pompa akuarium diupayakan mampu mengangkat air sampai dengan 2 meter supaya aliran lebih lancar. Debit airnya tidak besar, yang terpenting ada aliran yang stabil dan bisa terus-menerus. Pompa ini menggunakan daya 60 watt, terlalu besar untuk instalasi hidroganik yang kecil. Namun, aliran air yang cukup deras dibutuhkan ikan untuk meningkatkan oksigen terlarut dalam air. Dibuat percabangan, dari pompa ada yang langsung keluar ke kolam dan ada yang mengalir ke instalasi. Kebutuhan pipa dan bahan lainnya sebagai berikut. Pipa 3/4 inci dibutuhkan 13,28 meter atau kita bisa membeli 3,5 batang ukuran 4 meter. Sambungan pipa T sebanyak 29 buah. Sambungan Kenny atau L sebanyak 23 buah. Pipa 3 inci sebanyak 2 batang dengan panjang 4 meter.
Tutup pipa 3 inci sebanyak 10 buah. Diperlukan stop keran untuk mengatur aliran air. Setelah instalasi dipasang, lanjut ke penanaman. Tapi sebelumnya, ikan sudah ditebar terlebih dahulu. Pada tebar normal sekitar 25 ekor per meter persegi. Media penanaman menggunakan media tanah, lengkap dengan kompos dan arang sekam. Pot dari gelas plastik ukuran air mineral diberi lubang untuk sirkulasi air dan udara. Benih yang ditanam sesuai dengan kebutuhan atau ketersediaan benih. Kali ini kita menggunakan benih padi, kangkung, selada, dan bawang merah. Penentuan benih ini untuk mengetahui hasil panen dengan input nutrisi yang sama pada karakter tanaman yang berbeda. Total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp787.250. Biaya ini tidak termasuk kolam dan biaya budidaya ikan. Gimana nih Sobat Desa? Sudah cukup jelas kan gimana sih tata cara budidaya ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.